Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno. Benar itu, Jepang sudah tidak terkait dengan kita. Oleh karena itu, kita harus menyempatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan dibuat oleh PPKI. Mengapa kamu berpendapat begitu, saudaraku? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang akan menciptakannya sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus ikut saya ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana Sandarwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Selamat ada keperluan apa? Begini Bu, kita ada keperluan penting untuk dibicarakan. Oh, silakan masuk. Bentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Silakan duduk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada keperluan apa datang ke sini? Saya mendengar berita kalau Jepang telah menyerah kepada Sekutu lewat radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan, karena itu kan kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, tapi kan kita harus tetap membicarakannya dalam sidang PPKI, karena PPKI kan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Mengapa demikian? Kita bisa, Bung. Kekuatan kita yang sekecil ini tak mungkin mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita-wanita dan anak kecil? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung.
Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Ya, silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang harus kita laksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Kita harus melihat ke depannya bagaimana. Kalau tidak, nanti semuanya akan menjadi berantakan. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Golongan tua tidak menyetujui jalan keluar kita. Adakah saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedenan di Karawang? Tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarjo Sudeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana? Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf lancang, Bung, tapi ini semua demi keselamatan kalian. Kita ingin membicarakan proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan dari Jepang. Kita tidak ingin merdeka dengan campur tangan Jepang. Kabar ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan dan kita masih butuh bantuan Jepang. Karena jika perkataan Jepang hanya jadi imajinasi belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat-rakyat Indonesia yang terganggu oleh penjajahan Jepang. Dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Saya mengerti pemikiran Anda tentang proklamasi, tapi saya yakin kita bisa mengatasi permasalahan ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bu, asal kita mau berusaha. Sekarang para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima kemerdekaan dari bangsa kita. Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa unsur Jepang. Sabar-sabar.
Kecamatan mana? Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Baik, sebentar. Saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Sebenarnya saya senang dapat kabar ini. Silakan pergunakan tempat yang Anda butuhkan. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Ini, Pak. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, penandatanganan naskah proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh PKI karena PPKI adalah buatan dari Jepang, sedangkan kita memiliki perjanjian untuk tidak bercampur tangan dengan Jepang. Adakah pendapat lain dari kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah para hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika yang menandatangani surat deklarasi mereka? Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini atas nama bangsa Indonesia, berarti kita memakai nama atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju, tapi saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil negara Indonesia? Sudah bagus, bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Anda petik naskah ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Duduk dulu. Oh iya, Pak. Gimana hasil rapat tadi? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, bukan kita belum memiliki bendera, Pak. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang melihatkan? Tapi Ibu tidak memiliki kain, Pak. Hanya memiliki kain merah putih. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kan kita ada niat. Baiklah. Ibu punya ide bagaimana benderanya kalau dinamakan Sang Saka Merah Putih. Gimana menurut Bapak? Baiklah, kita akan namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu pada suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodai, kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air pendahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.